kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba kita luruskan bangkunya. Lihat di bawah mejanya apakah ada sampah atau tidak. Berarti tidak ada. Beri A+, berarti kelasnya bersih ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu cek kehadirannya ya. Coba Nanda lihat temannya, apakah ada yang tidak hadir? Berarti hadir semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya tentang materi minggu lalu. Siapa yang ingat kita belajar apa tentang minggu lalu? Coba Adila? Ya, tentang pembelahan sel. Coba sebutkan macam-macam pembelahan sel. Ya, Nisa? Ya, pembelahan sel meiosis dan mitosis. Baiklah, berarti anak-anak Ibu masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ibu harap setelah kita belajar ini, anak-anak Ibu dapat membedakan organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, dapat menjelaskan organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, serta dapat menjelaskan penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama sekali, kita akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Sekarang siapa yang sebelum kita mulai itu, sekarang siapa yang tahu apa itu sistem reproduksi? Ya, Isan? Ya, jadi sistem reproduksi yaitu sistem organ dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Apa saja organ reproduksi pada laki-laki? Siapa yang tahu? Coba sebutkan. Rio? Ya. Yang pertama yaitu ada penis. Yang kedua skrotum. Yang ketiga testis. Siapa yang tahu lagi? Ya, coba Dila. Ya, yang selanjutnya yaitu ada epididymis. Yang kelima vas deferens. Dan yang terakhir yaitu ada uretra. Baiklah, yang pertama yaitu penis. Siapa yang tahu apa itu penis? Ya, coba Diva. Ya, jadi penis ini merupakan alat reproduksi pria atau laki-laki yang berfungsi sebagai tempat saluran sperma dengan saluran urin. Yang kedua skrotum. Skrotum ini bentuknya seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya yaitu untuk mengatur suhu saat produksi sperma. Yang ketiga yaitu testis. Testis ini tersimpan di dalam skrotum. Testis ini bentuknya bulat seperti bola, yang berfungsi yaitu sebagai tempat memproduksi sel sperma serta hormon testosteron. Selanjutnya epididymis. Epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis. Saluran ini berfungsi untuk menyimpan sperma secara sementara. Selanjutnya itu vas deferens. Vas deferens ini saluran panjang yang merupakan lanjutan dari saluran epididymis tadi, yang berfungsi sebagai penghubung antar epididymis dengan uretra. Dan yang terakhir yaitu uretra. Uretra ini sebagai tempat reproduksi terakhir, yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma serta urin.
Jadi di organ reproduksi pada laki-laki terdapat 3 kelenjar. Coba siapa yang tahu 3 kelenjar tersebut? Ya, Fajri? Ya, ada kelenjar. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis. Selanjutnya ada kelenjar prostat, dan yang terakhir ada kelenjar Cowper. Pintar. Selanjutnya inilah organ reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu ada ovarium. Yang kedua tuba fallopi. Yang ketiganya apa lagi? Ada rahim. Yang keempat ada endometrium. Selanjutnya ada vagina. Yang terakhir ada serviks. Jadi siapa yang tahu apa itu ovarium? Ya, baiklah. Berarti ovarium ini yaitu berjumlah 2, terletak di samping kiri dan samping kanan rahim. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan sel telur. Yang kedua ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini yaitu penghubung antara ovarium dengan rahim. Pada tuba fallopi ini terdapat di pangkalnya itu terdapat struktur yang menjumbai yang disebut dengan infundibulum. Yang ketiga ada rahim. Rahim ini berbentuk seperti pir, berfungsi untuk berkembangnya janin di saat kehamilan. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium ini yaitu merupakan dinding rahim. Selanjutnya ada vagina. Vagina ini tempat keluarnya bayi, tempat kita saat menstruasi, yaitu dia penghubung antara rahim dengan lingkungan luar. Dan yang terakhir ada serviks. Serviks ini berbentuk menyempit dan terbuka ke arah vagina. Itulah organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya yaitu kita akan membahas penyakit yang ada pada sistem reproduksi manusia. Sekarang apa saja itu penyakit yang ada pada sistem reproduksi manusia? Siapa yang tahu? Ya, Nisa? Yaitu ada HIV/AIDS. HIV/AIDS itu disebabkan oleh virus HIV yang biasanya menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Yang selanjutnya ada keputihan. Keputihan itu biasanya dialami wanita, biasanya berwarna putih kekuningan. Selanjutnya ada sifilis atau raja singa. Itulah beberapa penyakit yang ada dalam sistem reproduksi manusia. Selanjutnya agar kita dapat menghindari penyakit-penyakit tadi, kita upaya yang harus kita lakukan yaitu olahraga secara teratur, makan makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Kita harus membersihkan organ reproduksi kita secara bersih, dan juga kita harus mengganti pakaian dalam kita sekitar 2 atau 3 sehari.
Baiklah, sekian pelajaran hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ya, coba Andika. Nah, betul. Siapa lagi? Ya, Nisa? Ya. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari kesimpulan yang Andika dan Anissa sebutkan tadi, yaitu dapat Ibu simpulkan pada sistem reproduksi manusia itu terdapat organ-organ yang melaksanakan fungsinya untuk reproduksi seksual. Jadi kita harus menjaga sistem reproduksi kita agar tidak menimbulkan penyakit yang Ibu sebutkan tadi. Yang penting kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi kita. Baiklah, sekian pelajaran kita hari ini. Coba buka buku halaman 15 ya. Kerjakan latihan 1-10 dan jangan lupa baca materi untuk minggu depan. Sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.